back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Macan Susan, dan hari ini aku akan sharing story. Ini adalah artikel yang pernah aku tulis ya di tahun 2013 guys, itu sudah lama banget. Judulnya Meraih Impian dengan Iman. Oke, aku baca ya dan aku akan reaction. Kalau ditanya soal impian, aku jadi ingat satu lirik lagu film Jepang, Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Asik kali ya kalau bisa mewujudkan semua impian yang kita inginkan. By the way, waktu kecil aku ingin sekali menjadi seorang dokter. Hampir semua anak kecil kalau ditanya-tanya seringnya bilang gitu ya. Aku bercita-cita ingin jadi dokter. Alasannya karena aku suka lihat baju seragam dokter yang putih dan bersih. Sepele banget ya alasannya. Kayaknya hebat banget ya bisa pakai seragam itu. Alasan kedua, karena aku tuh sering sakit-sakitan guys, sehingga aku berharap suatu hari nanti aku tuh bisa mengobati diriku sendiri dan orang lain. Impianku jadi dokter itu kandas karena kuliah kedokteran biayanya mahal dan aku sering jatuh sakit untuk waktu yang cukup lama. Seiring waktu berjalan, aku ganti cerita lagi. Pengen banget kerja di kantor yang gedungnya tuh tingkat, pakai AC, pakai seragam kerja modis, bak sekretaris bos besar. Terus di depannya ada komputer, telepon, dan kursi empuk dengan ruangan yang disekat-sekat. Dan impianku ini terwujud. Meski aku bukan sekretaris bos, tapi setidaknya bisa kerja di gedung bertingkat, ruang AC, dan lain-lain. Itu sudah membuatku senang. 2 tahun pertama bekerja sangat kunikmati. Namun kenikmatan itu tidak berlangsung lama. 2 tahun berikutnya aku sakit lagi sehingga aku harus resign. Sebenarnya di PHK sih, bukan resign. Dan pulang ke kampung halamanku di Blora. Jadi kenapa aku di PHK? Karena waktu itu tuh aku kan muntah-muntah tuh. Bangun tidur jam 4 tuh sudah muntah-muntah. Jam 8 tuh harusnya aku ngantor. Tapi aku belum selesai muntah. Jadi sering bolos gitu loh. Pernah satu kali tuh aku mandi jam 4 pagi, ganti seragam. Mana ada sih orang kerja jam 8, mandi jam 4 pagi, ganti seragam jam 4, tapi terus muntah-muntah. Sudah lewat jam 8, masih aja muntah nggak selesai. Akhirnya ya udah di PHK guys. Setiap hari hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dan muntah setiap hari membuat aku tidak bisa memikirkan lagi apa impianku selanjutnya selain sembuh dari sakit. Aku baru sadar bahwa kesehatan itu mahal harganya. Jika sudah sakit, aku tidak punya obsesi apapun. Segalanya tidak penting lagi buatku. Bapakku selalu bilang, berkata bahwa sakitku itu hanya aku yang bisa menyembuhkan. Aku hanya bisa berdoa pada Tuhan dan menerima semuanya dengan ikhlas. Dan ketika sembuh, aku mulai mikir, kerja apa lagi ya? Sedikit demi sedikit, aku kumpulkan berbagai macam ide untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan uang. Tapi aku tidak bisa kerja ikut orang lagi kalau disuruh ngantor jam sekian, diatur waktu, itu aku tidak bisa guys. Karena aku sering makan. Aku hanya bisa di rumah sambil terus minum kedelai setiap jam 2 siang. Dan itu 1 jam sekali minum, 1 jam sekali minum gitu. Entah kenapa sejak sembuh dari muntah berkepanjangan, tiap jam itu aku lemes badannya, terus minum kedelai karena hanya itu satu-satunya cemilan yang bisa aku minum dengan praktis. Aku ingat waktu masih di luar kota, itu banyak teman-temanku jadi guru les. Dan aku mulai mencoba menawarkan jasa menjadi guru les. Pertama ke tetangga terdekatku, aku door-to-door tuh menawarkan jasaku. Sempat ada yang marah ketika aku menawarkan jasaku dengan berkata bahwa anaknya tidak butuh les karena sudah pintar. Ada juga yang sinis dengan meragukan pendidikanku yang hanya lulusan SMA. Singkat cerita, aku berhasil mengumpulkan anak-anak untuk aku bimbing. Tidak mudah membuka jasa bimbingan belajar ya, karena kadang ada yang sudah aku tunggu di luar begitu lama malah nggak jadi datang. Ada juga yang tidak bayar dan keluar begitu aja, dan lain-lain. Jika hari libur sekolah, aku tidak dapat income, jadi aku harus mencari alternatif lain untuk bisa dapat uang. Syukurlah adikku memberikan komputer secondnya padaku, sehingga aku bisa menulis, menyalurkan hobiku, dan impianku saat itu, 2013 itu, yaitu bahwa bisa aktif menulis blog, bisa mendapat penghasilan dari menulis, agar aku bisa membuatkan kamar tidur yang nyaman dan tidak bocor untuk ayahku. By the way, impianku ini terkabul guys, dan aku pernah bikin videonya. Kamar baru untuk ayahku itu adalah hasil dari aku menang lomba nulis. Dan aku bersyukur sekali sebelum bapakku meninggal itu, aku sudah bisa membahagiakan beliau dengan membuatkan kamar untuk bapakku.
Semoga ceritaku kali ini bermanfaat. Video ini dipersembahkan oleh Mochen Susan Shop yang ada di Shop.